Kabar berhembus PDI Perjuangan akan mengusung Anies dan juga kadernya Rano Karno, yang dimana dua sosok ini juga tidak terlihat sepanjang tadi siang sampai dengan saat ini. Bagaimana Anda melihat peta kekuatan antara Anies dan Rano kemudian melawan ARK dan juga Suswono? Nah, menurut saya ini akan tercipta pertarungan yang cukup kompetitif ya. RK Suswono ini kan kita tahu punya selama ini di dalam kajian kami menemukan bahwa RK ini cukup bisa diterima oleh kalangan manapun di Jakarta. Dia tidak punya kelompok yang resisten, baik di kelompok Islam maupun di kelompok nasionalis. Jadi cukup potensial untuk merangkul dua-duanya. Agak berbeda misalnya dengan Anies Baswedan, ini walaupun kuat di kalangan basis Islam, tetapi di kelompok tertentu di masyarakat Jakarta itu punya resistensi, yang terutama dari kalangan nasionalis. Tapi mungkin dengan munculnya PDI Perjuangan yang berada di belakang Anies, mungkin resistensi dari kelompok nasionalis ini mungkin sedikit banyak bisa teratasi. Kalau itu terjadi, maka Anies Baswedan itu akan memiliki peluang yang lebih besar gitu dibanding RK, karena RK ini walaupun bisa diterima oleh semua kalangan, tetapi basis utamanya kan bukan Jakarta. Dia adalah gubernur yang sukses di Jawa Barat. Sementara Anies Baswedan walaupun punya resistensi, tetapi dalam catatan kami Anies dianggap oleh warga Jakarta cukup sukses ketika menjadi gubernur di sini. Jadi itu yang akan terjadi. Saya kira akan ada pertarungan yang cukup kompetitif di Jakarta jika Anies berhadapan dengan Ridwan Kamil. Baik, apakah kemudian dimunculkan sosok Rano Karno untuk bisa mengimbangi atau bisa mengambil ceruk suara dari non-Anies ini, konstituen non-Anies? Iya, saya kira Rano Karno penting di situ, tetapi menurut saya yang paling penting dari Rano Karno adalah dia menjadi simbol kelompok nasionalis di Jakarta. Dan ini juga cukup besar jumlahnya. Nah, yang perlu dikhawatirkan, karena ini kan untuk pertama kalinya Anies harus berhadapan dengan partai yang selama ini mengusungnya, yaitu Partai Keadilan Sejahtera, yang merupakan pemenang di Jakarta. Dan kita tahu bahwa Partai Keadilan Sejahtera ini pendukungnya cukup solid sejauh ini. Salah satu partai yang disebut sebagai partai kader gitu, jadi cukup mengakar ke bawah. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Nah, di sini saya kira yang perlu kita tunggu apakah kelompok pemilih PKS ini yang sangat besar jumlahnya ini lebih pro terhadap keputusan partai atau lebih mendukung figur. Nah, itu yang harus kita lihat. Dalam studi yang kami lakukan, selama ini pemilih di Indonesia termasuk Jakarta itu sebetulnya lebih melihat figur dibanding partai politik.